Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 kebakaran dan tanggap darurat kelas 6D akan membahas tentang industrial fire yang berjudul Fire Disaster in a Textile Factory, Taiyuan, Tiongkok. Kelompok kami beranggotakan Afifati Aisyah Dian, Tasbiatul Husna, Atna Zelik Pasaribu, dan Handoko. Selanjutnya, subtopik pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada analisis kasus menggunakan 5W1H, yang kedua ada strategi, dan yang ketiga rekomendasi pengendalian. Subtopik pembahasan yang pertama yaitu analisis kasus menggunakan 5W1H. Yang pertama ada what atau apa yang terjadi. Kebakaran pabrik tekstil di Taiyuan sebabkan banyak kerusakan, mulai dari lantai 2 hingga lantai 3, bahkan menyebar ke gedung-gedung sebelahnya, yang masih membara hingga lebih dari 21 jam. Selanjutnya ada who atau siapa yang terlibat. Tidak ditemukan korban jiwa, akan tetapi terdapat 30 kendaraan pemadam kebakaran, 95 sukarelawan, dan 86 petugas polisi yang membantu dalam proses pemadaman api. Selanjutnya ada when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Kejadian ini terjadi pada 14 Januari 2010 pada pukul 6 sore. Berikutnya ada why, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam tekstil, mulai dari benang, katun, dan juga kapas yang mudah terbakar apabila terkena arus listrik. Selanjutnya ada where, atau di mana peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa ini terjadi di perusahaan tekstil Taiyuan di Taman Sains dan Teknologi Taiyuan Kabupaten Hsinchu, Tiongkok. Yang terakhir ada how, atau bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Kebakaran terjadi akibat arus listrik statis yang menimbulkan percikan api, kemudian menjalar ke seluruh gedung, serta perusahaan ini memiliki bahan produksi yang mudah terbakar, mulai dari benang, katun, dan juga kapas. Selanjutnya adalah strategi. Berikut ini merupakan beberapa strategi yang direkomendasikan. Yang pertama, menerapkan housekeeping yang baik seperti membersihkan debu-debu kain atau potongan-potongan kain yang sudah tidak terpakai. Lalu yang kedua, buang bahan atau potongan-potongan tekstil di tempat sampah yang berbahan logam. Yang ketiga, simpan bahan di ruangan atau gedung dengan tidak menggunung atau menumpuk ke atas. Yang keempat, batasi area merokok. Yang kelima, tidak menyimpan bahan mentah dan barang jadi di tempat yang sama atau selantai dengan orang bekerja. Bahan-bahan tersebut diletakkan atau disimpan di gedung secara terpisah. Dan yang terakhir, kontrol pekerjaan panas atau hot work seperti welding. Beberapa syarat ini dapat mendukung pembakaran. Oleh karena itu, hot work dapat dihentikan setidaknya setengah jam. Sebab yang terakhir, kita akan membahas rekomendasi pengendalian berdasarkan hierarchy of control dan cara memadamkan api berdasarkan jenis apinya. Pertama, pada tingkat eliminasi. Berdasarkan kasus, bahaya menjadi penyebab kebakaran adalah listrik statis. Akan tetapi, listrik masih digunakan untuk sumber energi. Dengan begitu, maka tidak ada langkah yang dapat dieliminasi berdasarkan kasus ini. Selanjutnya, substitusi. Pada tingkat ini, dapat diganti penggantian sistem listrik yang sudah lama dan tidak aman menggunakan sistem instalasi listrik, grounding, dan penyambungan yang lebih terbaru. Sistem grounding adalah sistem instalasi jalur listrik di dalam tanah maupun tembok sehingga meminimalisir gesekan dengan benda di atas pabrik yang dapat menimbulkan listrik statis. Selain itu, dapat juga mengganti kabel yang dapat menyebabkan kebakaran menjadi yang terbaru, tebal, sesuai dengan standar dan dicek secara berkala. Ketiga yakni pengendalian berdasarkan engineering control. Yang pertama dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas pemadam api berupa APA dan hidran. Yang kedua pemasangan alarm darurat. Yang ketiga perancangan dan penyediaan tangga darurat. Yang keempat penyediaan tempat atau tempat titik berkumpul darurat. Yang kelima perancangan tempat pembuangan kain dan benang. Yang keenam perancangan
dan pemasangan ventilasi asap di ruangan tertutup. Yang terakhir, yang ketujuh, ada pemasangan detektor bahaya seperti asap dan gas. Sebelumnya pada rangka engineering control disebutkan juga cara pemadaman api menggunakan APAR. Berdasarkan kasus tersebut, ditemukan bahwa kasus kebakaran disebabkan oleh arus listrik statis. Kebakaran tersebut termasuk jenis api kelas C. Salah satu langkah pemadaman api kelas C adalah dengan penggunaan APAR. APAR yang cocok untuk pemadaman api yaitu APAR dengan isi dry chemical powder dan karbon dioksida. APAR isi dry chemical powder adalah powder kimia secara fisik menutup api dan memutuskan suplai oksigen atau diisolasi. Kemudian APAR isi karbon dioksida bekerja dengan cara mengurangi kadar oksigen sampai di bawah 12% dan efektif untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di dalam ruangan. Pengendalian berikutnya adalah administrative control. Pengendalian yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah dengan membuat SOP, memberikan pelatihan pada pekerja mengenai pelatihan kebakaran, memasang rambu-rambu bahaya misalkan terdapat listrik yang berpotensi rusak, terus menyediakan poster tentang tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadi kebakaran dan mengatur waktu kerja dan istirahat. Pengendalian yang terakhir yang dapat dilakukan adalah penggunaan alat pelindung diri. Tempat kerja wajib menyediakan APD khususnya untuk kebakaran yang akan digunakan oleh pekerja pada saat terjadi kebakaran di tempat kerja. Nah, APD yang harus disiapkan adalah masker respirator, safety shoes, safety helmet, goggles, dan body protection. Berikut ini adalah referensi yang kelompok gunakan. Video ini telah diizinkan tayang pada akun YouTube Mendadak Daring. Sekian pembahasan kasus dari kelompok kami. Terima kasih.